Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita kultivasi lewat cermin part yang ketiga. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, langsung aja klik tombol like-nya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, langsung subrek aja. Terus jangan lupa pasang headset, biar nontonnya tambah mantap. Dan tanpa basa-basi lagi, ayo langsung kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Ora! Teriak Feng Yun sambil menendang Kapten Zhou Kunlong. Dengan mudah tendangan Feng Yun ditangkap Kapten. Lalu Kapten membanting Feng Yun. Untung Feng Yun lincah, jadinya dia nggak terhempas ke lantai. Feng Yun heran, padahal tingkat kultivasinya sudah disetting sama dengannya. Tapi jarak kemampuan di antara mereka sangat jauh. Lalu Kapten meluncur dengan cepat ke arah Feng Yun. Konsekutif normal punch dilancarkan ke Feng Yun. Dari jauh, Guin menyemangati Feng Yun yang lagi kesulitan menghadapi Kapten. Dan tawas! Normal punch dari Kapten sudah cukup untuk merontokkan gigi depan Feng Yun. Dih, lemah banget. KO cuman gara-gara pukulan normal. Mau kakak bantuin gak, Dek? Ejek Guin ke Feng Yun. Di aula akademi, Kapten memperkenalkan dirinya kepada para murid. Dia akan menjadi penguji untuk tes yang akan diadakan esok hari. Dan tesnya adalah mengalahkan monster yang sudah pihak militer siapkan. Para murid boleh solo ataupun membentuk tim. Kapten menegaskan kalau dirinya akan memberi penilaian sesuai dengan performa mereka. Suhu besar menambahi, bagi top 100 bakalan dinaikkan ke kelas lanjutan, dan bagi top 3 bakal ada tambahan hadiah, yaitu pilki darah seharga $3.000. Mendengar itu, para murid langsung bersemangat. Sekarang tunjukkan kekuatan para bocil kematian di Manhwa ini padaku, batin Kapten Zhou Kunlong. Kemudian Kapten menyadari sesuatu di antara para murid. Di antara para bocil kematian, Feng Yun terlihat gemetaran. Karena hal ini, Kapten beranggapan kalau Feng Yun adalah seorang bocil penakut. Di dunia cermin, Feng Yun masih bertarung melawan Kapten Zhou Kunlong mode very easy. Meskipun begitu, dirinya tetap babak belur. Lalu pertarungan pun dilanjutkan kembali. Feng Yun mampu menggoresnya sedikit. Terus Kapten mulai serius. Kapten mengeluarkan skill tapak dewa yang membuat Feng Yun cukup panik. Di dunia nyata, bocil pirang dengan sombong berkata kalau akan menggendong teman-temannya di tes ujian kali ini. Lihat si Feng Yun, dia masih ketakutan tuh. Dia ini lemah plus nggak punya temen. Mana ada yang mau setim sama dia? Begitulah ujaran bocil kematian gengnya si bocil pirang. Coba kalian cek celananya, siapa tahu udah basah, ujar bocil pirang. Di dunia cermin, akhirnya Feng Yun berhasil mengalahkan Kapten Zhou Kunlong mode very easy. Drop dari first skillnya adalah skill combat experience. Dan gak pakai lama, Feng Yun langsung mengekstraknya. Woi bocil pecundang, bangun kau, ujar bocil pirang pada Feng Yun. Lalu Feng Yun tersadar dan mengeluarkan aura ki yang sangat kuat, sampai membuat bocil pirang langsung ketakutan. Pancaran intimidasi Feng Yun cukup kuat untuk membuat bocil pirang terduduk lemas ketakutan sambil gemetaran. Keesokan harinya, truk militer yang membawa monster untuk tes ujian sudah datang. Para bocil di sana pada ketakutan setelah melihat monster yang akan mereka lawan saat tes ujian nanti. Feng Yun juga mendengar geraman para monster dari dalam truk. Skill combat experience yang baru dia peroleh di dunia cermin membuatnya bisa menilai seberapa berbahayanya para monster itu. Bahkan Feng Yun nggak bisa tidur karena skill combat experience. Dari belakang,
Feng Yun mengikuti para murid lain masuk ke arena. Sebenarnya Feng Yun lumayan takut. Kalau di dunia cermin, dia nggak bisa mati. Tapi kalau di dunia nyata, beda cerita. Dengan pengalamannya bertarung di dunia cermin, belum tentu dia bisa mengalahkan monster di sana sendirian. Bocil pirang itu ketakutan juga rupanya. Sok keras doang, batin Feng Yun. Ternyata yang takut bukan hanya si bocil pirang, tapi hampir semua bocil kematian di sana ketakutan. Mereka memang masih murid, tapi tidak kusangka hampir dari mereka semua ketakutan, ujar kapten. Suhu besar memaklumi hal itu, dan hampir dari mereka semua belum pernah melihat makhluk buas sungguhan secara langsung. Lalu kapten melihat ke arah Feng Yun. Di antara para bocil kematian, Feng Yun terlihat kurang tidur dan kayak orang oleng. Tapi kapten gak peduli. Dia tetap akan menjalankan tes ujian sesuai dengan jadwal. Lalu para murid digiring ke ruang bawah tanah. Operator mengingatkan kalau para murid sudah tidak kuat, mereka disuruh melambaikan tangan. Dengan begitu, penguji yang ada di arena akan menyelamatkan mereka. Tapi dengan begitu, para murid akan didiskualifikasi. Dan singkat cerita, para murid sudah berkumpul di arena bawah tanah akademi. Terlihat Feng Yun yang cuma sendirian, dan sedangkan bocil kematian di sekitarnya sudah membentuk tim. Feng Yun mendapat area 24. Dan tak lama kemudian, dirinya sudah bersiap di arena bunker nomor 24. Saat dia masuk, Feng Yun melihat sebuah jeruji besi yang besar di arena yang luas. Penguji di ruangan itu bertanya, kenapa Feng Yun cuma sendirian? Padahal Kapten Zhou Kunlong bilang kalau mereka boleh membentuk tim. Feng Yun mengaku kalau dirinya ini orangnya insecure. Jadinya dia nggak punya teman. Ya sudah, jangan maksain diri. Kalau nggak kuat langsung lambaikan tangan, ucap Pak Penguji. Kemudian Feng Yun disuruh memilih perlengkapan untuk melawan monster buas itu. Singkat cerita, Feng Yun sudah full equip. Di arena dirinya sedang pemanasan mengayunkan pedang. Penguji pun memulai tes ujiannya. Dengan skill combat experience, Feng Yun bisa tahu kalau lawannya adalah monster babi hutan rank 1. Babi hutan ini merupakan monster terkuat di rank 1. Kemampuan fisiknya setara dengan monster buas rank 2. Dan kelemahannya terletak di bagian leher. Feng Yun pun bersiap menghadapinya. Dan jika ada sesuatu yang tidak bisa dia tangani, maka dia akan melambaikan tangan. Tiba-tiba monster babi hutan mulai ngamuk. Ternyata monster babi hutan ini mulai bermutasi menjadi babi hutan kimera. Muncul 3 kepala ular di ekornya. Sekarang si babi hutan kimera menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatannya sudah masuk ke rank 2. Pak Penguji, gimana ini? Teriak Feng Yun. Jangan takut, Cil. Akan kupanggil bala bantuan, ucap penguji di atas sambil ketakutan. Anjir lah, si pengujinya malah takut coy, batin Feng Yun. Dan duas, daripada pasrah nunggu bantuan, Feng Yun lebih memilih melawannya. Skill combat experience membuat Feng Yun tahu cara beradaptasi untuk melawan monster babi hutan kimera ini. Kepala ular yang ada di ekor menjadi kelemahan baru bagi si babi hutan. Dan sering bermutasi malah membuat si babi hutan lebih mudah diatasi dari sebelumnya. Dan singkat cerita, babi hutan kimera berhasil dikalahkan. Nani? Teriak penguji. Saat terdesak, disitulah potensi sebenarnya akan muncul. Persis seperti yang ada di anime-anime atau komik-komik, ucap Feng Yun pada Pak Penguji.
Pak penguji pun masih terlihat bingung dan nggak percaya dengan kejadian barusan. Jangankan Pak penguji, Feng Yun sendiri aja juga nggak nyangka kalau dirinya bisa sehebat ini. Pak penguji sampai bingung mau ngasih nilai apa ke Feng Yun. Loh, kok perlengkapannya nggak dibalikin? Batin Pak penguji. Dari jauh bocil pirang mengira kalau Feng Yun ini langsung menyerah tanpa syarat. Makanya dia terlihat baik-baik saja setelah melakukan tes ujian. Sekarang giliran bocil pirang dan gengnya untuk melakukan tes ujian. Di antara semua bocil kematian di sana, cuman Yang Tian dan Mao Yunsu yang bisa bersaing dengannya untuk memperebutkan peringkat pertama. Karena sudah selesai, sekarang Feng Yun pengen nyari tempat yang adem buat rebahan. Dia pun langsung rebahan di sebuah bangku taman. Sambil menunggu hasil ujian, Feng Yun minta pada Guin untuk melawan Zhou Kunlong dan Golden Black Eagle. Baru ngalahin monster rank 2 aja udah belagu, ucap Guin. Singkat cerita, sore hari pun tiba. Di arena sudah banyak bocil kematian yang tepar. Bocil pirang dan temannya juga sudah babak belur. Dan tak lama kemudian hasil tes ujiannya udah keluar. Bocil pirang nomor satunya kelas 8. Mao Yunsu nomor satunya kelas 3. Yang Tian nomor satunya kelas 7. Mereka bertiga terkejut dengan hasil tes ujian ini. Jangankan mereka bertiga, Kapten Zhou Kunlong juga sama terkejutnya. Dia merasa kalau Feng Yun pasti punya suatu rahasia. Dan dia berencana untuk membawa Feng Yun ke militer. Tidak bisa. Kalau kau mau membawanya, langkai dulu mayatku, ucap suhu besar dengan tegas. Lalu dari taman, Feng Yun sedang berlari untuk melihat pengumumannya. Saat di dunia cermin, dia mendapat skill langkah kaki dari Zhou Kunlong dan bulu emas dari Golden Black Eagle. Saat sampai di sana, Feng Yun melihat para bocil kematian yang enggak terima dengan hasilnya. Apa-apaan hasil itu? Sudah pasti dia nge-cheat. Pasti pakai bantuan orang dalam. Begitulah ujaran bocil kematian di sana. Semuanya, ayo kita demo ke suhu besar, teriak bocil pirang. Kok bocil kematian pada ngamuk? Emang siapa sih yang curang? Tanya Feng Yun. Di papan pengumuman, Feng Yun adalah peringkat pertama ujian tes dengan skor triple S. Ya Tuhan, ternyata aku toh, teriak Feng Yun. Di ruang kepala akademi, 3 bocil top lokal melakukan protes ke suhu besar. Kenapa kalian kelihatan emosi gitu? Tanya suhu besar. Mereka bertiga tidak terima dengan hasil ujiannya. Feng Yun itu cuman orang biasa. Gimana bisa mereka bertiga yang merupakan murid top lokal bisa kalah dari murid biasa? Keputusan akademi tidak bisa diganggu-gugat dan bersifat mutlak, tegas suhu. Lalu suhu besar mengaktifkan sebuah lingkaran energi Qi dan memperlihatkan rekaman pertarungan Feng Yun melawan monster babi hutan yang bermutasi ke rank 2 sendirian. Sontak ketiga bocil top lokal ini terkejut karena belum pernah melihat monster buas yang bermutasi. Feng Yun mengalahkannya sendirian dalam waktu kurang dari 5 menit. Orang yang kalian remehkan itu sudah jadi top global. Kalau kalian sudah puas, silahkan pergi, ucap suhu besar. Ketiga murid top lokal ini pun langsung minta maaf ke suhu besar. Di sebuah kota, Feng Yun bolos kelas. Dia pergi ke pasar gelap untuk menjual sesuatu biar bisa dapat cuan. Para bocil kematian di akademi melihat Feng Yun dengan tatapan penuh iri dan dengki. Tapi Feng Yun masa bodoh sama mereka. Mau jadi hater pun gak masalah. Kemudian Feng Yun sampai di sebuah toko. Selamat datang kakak, ada yang bisa dibantu?
ucap mbak pelayan toko di sana. Feng Yun pun menjelaskan tujuannya. Dia ingin menjual beberapa bulu Golden Black Eagle. Setelah melihat barangnya, mbak pelayan merasa kalau bulu yang dibawa Feng Yun adalah barang yang bagus untuk membuat anak panah. Jadi mbak pelayan menghargai satu bulunya $10.000. Semua bulu yang dibawa Feng Yun dihargai $400.000. Feng Yun langsung memberikan KTP-nya untuk menyelesaikan transaksinya. Dan $400.000 langsung masuk ke rekeningnya. Dengan ini dia bisa menyumbangkan sejumlah uang untuk panti asuhan. Dan dia tetap harus berhati-hati. Siapa tahu di manhwa ini ada orang seperti kakek ini yang hobinya mengkorupsi duit anak yatim. Keesokan harinya, Feng Yun masuk dengan menggunakan masker. Lalu Suhu memanggilnya. "Suhu, aku kena COVID, tolong jangan dekat-dekat," ucap Feng Yun. "COVID muatamu, di manhwa ini nggak ada COVID," teriak Suhu. Kemudian Suhu mengajak Feng Yun ke ruang kepala akademi. Suhu besar bertanya, di tingkat mana Feng Yun sekarang berada. Feng Yun menjawab kalau sekarang dia ada di tingkat ahli seni bela diri cadangan tingkat menengah. Si Suhu nyaris nggak percaya kalau Feng Yun sudah naik tingkat. Suhu besar mempercayainya, karena kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Terus Suhu besar menyuruh Feng Yun untuk minum teh yang sudah disiapkan. Tapi Feng Yun ragu, dia takut kalau akan diracuni. Tentu saja Suhu besar nggak akan melakukan itu. Dia malah memuji Feng Yun dan mengingatkan untuk selalu rendah diri. Jangan seperti bocil kematian di luar sana. Kemudian Suhu memberikan hadiah pil darah dan libur selama seminggu. Dan setelahnya Feng Yun akan masuk ke kelas lanjutan. Dan sayang sekali, chapter pun berakhir sampai di sini. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.